Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kirana, NPM 21101000071 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas I, semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifatul huruf dari mata kuliah Al-Qiraatul Quran, dosen pengampu Bapak Dedi Irawan, MAG. Sifatul huruf. Sifat huruf terbagi menjadi dua, yaitu sifat yang mempunyai lawan, as-sifatul mutoda. Terdapat 10 sifat dalam kategori ini. Yang pertama ada al-hamsu dan al-jahru. Menurut bahasa, al-hamsu adalah suara yang disembunyikan atau disamarkan. Sedangkan menurut istilah adalah keluarnya atau berhembusnya nafas ketika mengucapkan huruf. Terdapat 10 huruf yang bersifat hamsyaitu, yaitu ada fa, ha, sa, ha, shin, kha, shad, sin, kaf, dan ta. Contohnya akbar. Sedangkan al-jahru menurut bahasa adalah jelas, terang, dan nyata. Sedangkan menurut istilah adalah tertahannya nafas ketika mengucapkan huruf. Huruf-hurufnya ada 18, yaitu alif, ba, jim, dal, za, ro, jai, dot, to, zo, ain, ghoin, qaf, lam, mim, nun, wa, dan ya. Contohnya wama adro. Yang kedua ada asyihdah, yaitu lawannya ar-rohwah. Menurut bahasa, asyihdah adalah kuat, sedangkan menurut istilah adalah tertahannya suara sejenak di tempat makhraj, kemudian melepaskannya secara tiba-tiba bersama udara. Terdapat 8 huruf yang bersifat syihdah, yaitu alif, ta, hamzah, jim, dal, qaf, to, ba, dan kaf. Contohnya ada apo'amahum. Sedangkan ar-rokhawah menurut bahasa adalah lunak, lemah, dan lembut. Menurut istilah, mengeluarkan suara ketika melafazkan huruf tanpa ada hambatan. Hurufnya ada 15 selain huruf dari syihdah tadi, yaitu ada sa, ha, kho, za, zai, sin, shin, ghoin, shad, do, zo, fa, wa, ha, dan ya. Contohnya yaumal qiyamah. Yang ketiga adalah al-isti'la, lawannya al-istifal. Menurut bahasa, al-isti'la ini adalah terangkat, sedangkan menurut istilah adalah pengucapan huruf dengan terangkatnya sebagian besar lidah ke langit-langit. Hurufnya ada 7, yaitu kho, shad, do, ghoin, to, qaf, dan zo. Contohnya wadduha. Sedangkan al-istifal menurut bahasa adalah menurun. Menurut istilah adalah pengucapan huruf disertai dengan menurunkan sebagian besar lidah ke dasar permukaan mulut. Hurufnya ada 21, yaitu adu. Hurufnya ada 21 selain huruf dari al-istilah tadi. Contohnya abu waba. Yang keempat, al-itbaq, lawannya al-infitah. Menurut bahasa, itbaq adalah menutup, sedangkan menurut istilah adalah pengucapan hurufnya dengan lingkaran sekeliling lidah menutup ke arah langit-langit. Hurufnya ada 4, yaitu so, do, to, dan zo. Contohnya waladolin. Sedangkan al-infitah menurut bahasa adalah terpisah, sedangkan menurut istilah adalah pengucapan hurufnya dengan merenggangkan lidah dari langit-langit. Hurufnya ada 24, semua huruf hijaiyah selain shad, do, to, dan zo. Contohnya bil, fil. Yang kelima ada al-izlaq, lawannya al-ismat. Menurut bahasa, al-izlaq adalah bagian lancip lidah, sedangkan menurut istilah adalah pengucapan huruf dengan ringan dan cepat karena makhrajnya di ujung lidah dan sebagian lagi keluar dari 2 bibir. Hurufnya ada 6, yaitu fa, ro, mim, nun, lam, dan ba. Contohnya lam yakunil. Sedangkan al-ismat menurut bahasa adalah tercegah. Menurut istilah adalah pengucapan hurufnya agak berat dan tidak dapat dilafazkan dengan cepat karena makhrajnya jauh dari ujung lidah. Hurufnya ada 22, yaitu selain huruf izlaq tadi. Yang kedua adalah qalqalah. Menurut bahasa adalah bergetar, sedangkan menurut istilah adalah pengucapan huruf sukun atau mati yang disertai getaran atau pantulan suara pada makhrajnya sehingga terdengar lebih kuat. Huruf qalqalah ada 5, yaitu ba, jim, dal, to, dan ko. Contohnya fi jidiha hablum mim masad. Yang ketiga ada lin. Menurut bahasa adalah lembut dan mudah,
Sedangkan menurut istilah adalah mengeluarkan huruf dari mulut tanpa memberatkan lisan. Hurufnya ada dua, yaitu wa dan ya. Contohnya yauma. Yang keempat ada inhiraf. Menurut bahasa adalah condong atau miring. Sedangkan menurut istilah adalah huruf yang pengucapannya miring setelah keluar dari ujung lidah. Hurufnya ada dua, yaitu lam dan ro. Yang kelima ada takrir. Menurut bahasa adalah mengulangi. Menurut istilah adalah pengucapan huruf yang disertai bergetar secara berulang pada ujung lidah. Hurufnya satu saja, yaitu ro. Contohnya akbar. Yang keenam, tafashishi. Menurut bahasa adalah menyebar, sedangkan menurut istilah adalah pengucapan huruf disertai menyebarnya angin di dalam mulut. Hurufnya satu saja, yaitu shin. Contohnya yaksha. Yang ketujuh ada istitolah. Menurut bahasa adalah memanjang, sedangkan menurut istilah adalah pengucapan huruf yang disertai memanjangnya suara dari awal sisi lidah sampai ujungnya, di sebelah kiri atau kanan lidah. Hurufnya satu saja, yaitu do. Terima kasih. Jika ada salah kata atau salah pengucapan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.